Ya, kembali di Newsroom pemirsa, kita akan ke informasi mengenai keberadaan ular kobra membuat resah warga Kota Depok. Dan kali ini warga di perumahan kawasan Kalimulia Cilodong, Depok, Jawa Barat yang menemukan ular kobra di dalam rumah. Ular berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Depok yang datang ke lokasi. Warga perumahan di kawasan Kalimulia, Cilodong, Kota Depok menemukan seekor ular kobra di halaman rumahnya. Induk ular kobra berukuran 1 meter dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Depok, Jawa Barat, Jumat siang. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Depok juga menerima laporan dari warga Jalan Kolintang Timur, Sukmajaya, Depok yang menemukan adanya ular kobra di dalam rumahnya. Ular kobra berhasil dievakuasi petugas setelah melakukan penyisiran selama 1 jam. Ular kobra sempat tidak ditemukan saat akan dievakuasi petugas karena berhasil kabur ke bagian atas rumah warga. Ada berapa kali kresek-kresek itu, terus aku liatin, tahu aja palanya nongol. Apa yang ibu tahu apa jenis ularnya? Yang ininya lebar palanya. Oh, jenis kobra gitu. Aku liatin sampai habisnya, Pak, gitu. Sampai di jalan, saya langsung astagfirullah, langsung saya kabur. Adanya di mana? Di tangga atau? Di tangga. Tadi ketika di TKP pertama, si ular sudah kita amankan. Kemudian kita dapat laporan lagi ada TKP kedua. Dia melihat ada ular naik ke tangga ke lantai 2. Jenis apa sih Bang yang tadi Kalau TKP dilihat dari pertama? fotonya itu jenisnya kobra. Kobra ya. Kobra, Kalau untuk ukurannya lumayan, ukuran remaja. Kalau yang tadi penemuan pertama? Kobra juga sama. Kobra. Berapa Bang panjangnya Bang? Ya 1 meter. 1 meter ya. Masyarakat mencatat hingga saat ini lebih dari 20 aduan masyarakat yang menemukan ular kobra di wilayah Kota Depok. Petugas mengimbau kepada masyarakat agar menutup lubang yang berada di sekitar rumah untuk memperkecil ruang gerak ular masuk ke dalam rumah. Ronaldo Jerry, JAK TV. Dan pemirsa, kita akan membahas mengenai telur ular kobra yang menghantui warga khususnya di Kota Depok. Langsung saja ke Pak Merdi Setiawan Periwa mengenai bagaimana awal mula laporan adanya ular kobra di pemukiman warga, begitu Pak Merdi? Untuk laporan di Kota Depok sendiri sebetulnya sebelum November itu banyak juga gitu, dalam 1 bulan bisa 1 sampai 5-6 kali. Cuma setelah mulai November kenaikannya signifikan, sehari bisa 3 kali gitu. 3 kali lokasi tersebar di Kota Depok, di wilayah Kota Depok. Nah itu yang banyaknya ular kobra itu anaknya sebetulnya. Yang sebelum-sebelumnya induk-induknya yang kita tangkap. Dan jenisnya pun bermacam-macam, bukan hanya kobra. Tapi mulai November ke sinilah makin banyak laporannya dari warga, tersebar di seluruh hampir wilayah Kota Depok dan jenisnya sama kobra. Gitu. Dan berarti sejauh ini sudah berapa kasus untuk beberapa lokasi, dan apakah ini yang pertama banyaknya atau sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya sudah pernah terjadi kasus seperti ini, fenomena kemunculan ular kobra? Ya, ular kobra seperti yang saya tadi bilang, biasanya hanya 1-2 atau sampai 6 lah laporan. Itu pun jenis ularnya berbeda. Tapi mulai sini lebih banyak lah. Untuk di Depok sendiri dari November sampai hari ini bisa lebih hampir 20 lebih untuk laporan. Dan kita tangkapnya pun sekali menangkap itu bisa 2-3 anak ular ya. Gitu. Dan ini Pak Amir, ini apa yang menjadi penyebab banyaknya ular bisa masuk ke pemukiman warga, begitu Pak Amir? Yang pertama adalah kita ketahui dulu ya, si ular kobra ini adalah ular yang memiliki kemampuan adaptasi yang cukup bagus. Jadi dia hidup di lokasi terbuka, human modified habitat, termasuk persawahan, tegalan, bahkan pekarangan sekitar rumah. Kemudian yang kedua, ini adalah musim di mana telur-telur kobra ini menetas. Ya, jadi pas awal musim penghujan itu adalah musimnya. Nah, indukan itu kan meletakkan telurnya itu 3 bulan yang lalu. Masa inkubasinya sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, setelah 3 bulan sampai 4 bulan, kemudian telur-telur itu menetas. Tentu saja induknya sudah pergi ya, karena selama 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Nah, yang kemungkinan juga ketika telur-telur itu diletakkan di sekitar perumahan, begitu menetas, randomly anaknya itu menyebar kemana-mana, termasuk ke dalam rumah, ke sekitar perumahan, seperti itu. Nah, ini kemungkinan juga karena di sekitar rumah kita itu juga menyediakan secara tidak kita sadari, mungkin ada kita menyediakan tempat-tempat yang
bagus buat si induk kobra untuk meletakkan telurnya. Misalnya tempat yang gelap, lembab, itu tempat-tempat yang disukai indukan kobra untuk meletakkan telurnya, termasuk untuk shelter juga. Nah itu kalau ada tumpukan barang-barang seperti itu di sekitar rumah atau di dalam rumah, nah ini menjadi potensi. Nah, tadi kan dikatakan oleh Pak Merdi kan yang ditemukan di Depok khususnya sendiri ini anak-anak ular kobra. Nah ini apakah induk ini jauh dari lokasi tempat ditemukannya anak ular kobra atau bagaimana Pak? Kalau secara alami, indukan kobra itu tuh begitu dia menelurkan telurnya ya, kemudian dia akan pergi. Ya. Dia tidak akan menunggu telurnya atau mengerami kayak ayam itu enggak. Dan ini periodenya kan 3 bulanan Pak, 3 bulan lebih lah gitu ya. Jadi saya nggak yakin indukannya juga masih ada sekitar situ. Kalaupun ada ular dewasa, ular kobra dewasa yang ada di perumahan, itu kemungkinan justru ularnya sedang mencari makan, karena kan mangsa utamanya adalah tikus. Jadi mangsa utama si kobra ini adalah tikus. Nah kalau rumah kita itu ada tikus, ya kita juga harus waspada di situ ya. Berarti faktor penyebabnya ular masuk pemukiman salah satu mereka mencari makan dan kemudian memang ini masuk dalam musim pancaroba begitu. Ini menjadi salah satu faktor utama begitu ya Pak ya? Iya. Terus satu lagi yang mungkin akan saya sampaikan di sini adalah bahwa secara alami anakan kobra ini kan seharusnya ada predatornya. Jadi yang mengendalikan populasi anakan kobra itu harusnya ada predatornya. Ya, predatornya itu apakah ada sekarang di sekitar kita? Nah, predator alaminya apa? Ada burung elang, ada garangan, Herpestes javanicus. Itu adalah predator alami yang secara alami dia memakan anakan kobra dan itu bisa ngontrol populasinya sebetulnya. Nah, dengan hilangnya predator-predator itu, kemungkinan keseimbangan ekosistem kita itu terganggu sehingga populasi anakan kobra itu bisa meledak seperti ini. Fenomena kemunculan anak ular kobra. Betul. Nah, ini ke Pak Merdi sendiri, ini ketika langsung ke TKP ada anakan ular kobra ini, apa yang dilakukan oleh Damkar dan apa yang pertama kali warga sampaikan ke Damkar begitu Pak? Untuk laporan sih dari warga bahwa ada ular kobra. Nah biasanya kami menghimbau ke warga itu agar jangan menghandle langsung atau mengevakuasi langsung, jadi tetap dipantau. Jadi posisinya ini yang terakhir itu di mana. Jadi kita bisa mulai pencariannya lebih cepat. Paling setelah sampai ke lokasi kita mulai penyisiran sesuai dengan keterangan yang warga berikan. Kita mulai sisir daerahnya yang kita curigai. Karena kebetulan kalau di dalam rumah biasanya dia cari emang seperti Pak ini disampaikan ya. Dia carinya tempat yang lembab. Yang terakhir yang kami temukan itu di dalam apa namanya, yang buat komputer itu hadis yang tidak terpakai, dia bersembunyi di situ. Di hadis yang tidak terpakai, makanya saya curiga, saya bawa keluar ternyata memang ada di situ. Dan itu anak di rumah itu kami temukan 3. Jadi emang terakhir kita dipanggil lagi di lokasi yang sama, ada induknya katanya gitu. Tapi kita datangi akhirnya bisa ditangkap juga gitu. Jadi emang banyaknya sekarang itu mungkin anaknya, yang sebelumnya itu induknya gitu. Oke, baik. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kita akan jeda sejenak pemirsa dan kami akan kembali tetaplah di Newsroom.